Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan ke bab yang kedua, yaitu sistem koordinat Kartesius. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan kedudukan titik terhadap sumbu Y. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan kuadran dari suatu titik pada bidang koordinat Kartesius. Dan yang keempat, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Nah, apakah manfaat pembelajaran koordinat Kartesius kali ini? Nah, di sini adakah dari kalian yang bercita-cita akan menjadi seorang pilot? Pernahkah kalian juga berpikir bagaimanakah seorang pilot bisa menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lain, serta juga bisa mengetahui jika pesawat telah sampai tujuan? Tentunya seorang pilot harus mengetahui posisi dia berada dan mengetahui posisi pesawat lain agar tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya, yaitu bisa dengan menggunakan alat yaitu radar atau kompas penunjuk arah. Nah, sebab itu seorang pilot harus memahami cara membaca serta menentukan letak suatu tempat dalam bidang koordinat Kartesius. Nah, di sini disajikan yaitu denah perumahan. Jika melihat denah pada perumahan, terlihat bahwa rumah-rumah pada perumahan tersusun dengan rapi. Dan di setiap perumahan pasti memiliki suatu jalan yang berbentuk horizontal atau vertikal. Dengan maksud dan tujuan agar lahan yang ada dalam perumahan tersebut dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Nah, jika kalian cermati, peta perumahan tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu yang biasanya disebut dengan sistem koordinat. Agar kalian lebih mengerti mengenai sistem koordinat tersebut, mari kita pelajari sistem koordinat dengan baik. Nah, di sini disajikan yaitu sebuah rute perjalanan. Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya yaitu Bu Badiah. Bella dengan rute berwarna merah, ini Bella dengan rute berwarna merah, dan Diva dengan rute berwarna biru. Mereka berangkat bersama pada waktu yang sama menuju rumah Bu Badiah tetapi dengan rute yang berbeda. Ternyata Bella lah yang lebih dulu sampai ke rumah Bu Badiah. Kenapa? Nah, untuk alasannya yaitu kita bisa menghitung jumlah jarak yang ditempuh oleh Bella dan Diva. Nah, untuk jarak yang ditempuh oleh Diva yaitu 540 meter ditambah 850 meter ditambah 425 meter ditambah 420 meter ditambah 410 meter ditambah 180 meter ditambah 430 meter dan 550 meter. Sehingga jarak yang ditempuh Diva totalnya yaitu 3.805 meter. Untuk jarak yang ditempuh Bella yaitu 530 meter ditambah 660 meter ditambah 970 meter ditambah 780 meter ditambah
160 meter ditambah 650 meter, yaitu jumlah total jarak yang ditempuh Bella 3.700 meter. Sehingga Diva melewati jalan yang jaraknya lebih panjang atau lebih jauh dari jarak yang ditempuh oleh Bella. Selanjutnya untuk koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan objek titik-titik benda atau unsur geometri pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan dan memiliki dua acuan sumbu yang tetap. Nah, ini kuncinya yaitu koordinat kartesius memiliki dua acuan sumbu yang tetap. Dan dua acuan sumbu yang tetap ini biasa disebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang keduanya yaitu saling tegak lurus. Nah, ini merupakan bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y serta titik origin atau titik asal. Terlihat bahwa garis horizontal disebut dengan sumbu X atau absis adalah garis sumbu pada koordinat kartesius yang mendatar, arahnya horizontal. Lalu, untuk garis yang vertikal disebut dengan sumbu Y atau ordinat. Adalah garis sumbu pada koordinat kartesius yang tegak lurus dengan sumbu X. Arahnya yaitu vertikal atau tegak. Sedangkan titik asal adalah titik utama pada koordinat kartesius dengan koordinat 0,0 yang merupakan titik di mana sumbu X dan sumbu Y berpotongan. Biasanya diberi nama dengan titik O atau origin yang berarti asal. Di sini merupakan titik dari titik origin atau titik O dengan koordinat yaitu 0,0. Selanjutnya yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut yaitu X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Nah, bisa diketahui bahwa contohnya untuk titik H. Titik H di sini. Titik H. Berjarak titik-titik pada suatu titik satuan dari sumbu X. Di sini merupakan sumbu X. Maka titik H akan berjarak yaitu 1. 1 satuan dari sumbu X. Dan berjarak titik-titik satuan dari sumbu Y. Sini yaitu sumbu Y. Maka akan berjarak berapa satuan yaitu 1, 2, 3, dan 4. Itu akan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Begitu juga dengan titik I. Titik I di sini. Titik I akan berjarak berapa satuan dari sumbu X? Ingat sumbu X yaitu sumbu yang horizontal. Di sini sumbu X. Maka jaraknya yaitu 1, 2. Berjarak 2 satuan. Dan untuk jarak terhadap sumbu Y, yaitu jarak terhadap sumbu yang tegak, yaitu 1, 2. Juga 2 satuan. Untuk titik J juga sama, yaitu terhadap sumbu X, yaitu 1, 2. Dan terhadap sumbu Y, yaitu 1, 2. 2 juga. Ya, titik K terhadap
sumbu X yaitu 1, 2, terhadap sumbu Y yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya titik L, titik yang terakhir ini. Terhadap sumbu X, jaraknya yaitu 1, 2, 3. Dan terhadap sumbu Y yaitu 1, 2. Seperti itu. Lalu yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini untuk menuliskan. Titik-titik itu kita bisa menuliskannya dengan menggunakan pasangan berurut X, Y. Contohnya di sini yaitu untuk titik A. Titik A di sini. Jarak ke sumbu X. Jarak ke sumbu X-nya sumbu yang horizontal. Jaraknya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Dan jarak ke sumbu Y-nya yaitu 1, 2. Yaitu 2 satuan. Untuk titik yang B. Untuk titik yang B, kita lihat. Jarak ke sumbu X. Jarak yang ke sumbu X, ingat sumbu X di sini. Sumbu X beri ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 5 satuan. Untuk jarak ke sumbu Y-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata juga 5 satuan. Untuk titik yang C. Nah, untuk titik yang C, jarak ke sumbu X. Jarak ke sumbu X ke bawah yaitu 1, 2, 3. 3. Lalu untuk jarak terhadap sumbu Y yaitu 1, 2, 3, 4. 4. Nah, karena jarak, diingat-ingat untuk jika ditanya jarak, maka hasilnya akan selalu positif. Jarak tidak mungkin bernilai negatif. Lalu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Atau juga bisa, jika suatu titik memiliki koordinat A, B, maka A adalah jarak titik tersebut dari sumbu Y, dan B adalah jarak titik tersebut dari sumbu X. Jadi, untuk posisi titik pada koordinat kartesius dapat ditulis dalam pasangan berurutan X, Y. Dalam pasangan berurutan X, Y ini. Di mana X-nya yaitu koordinat dari X. Sedangkan Y-nya yaitu koordinat dari Y. Sama untuk koordinat A dan B juga, bahwa A juga koordinat dari X. Dan B yaitu koordinat dari Y. Sekarang kita akan membahas yaitu kuadran pada koordinat kartesius. Nah, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Yang itu pertama kuadran 1, koordinat titik X positif dan koordinat Y-nya positif. Kuadran 2 yaitu koordinat X negatif dan koordinat Y-nya positif. Kuadran ketiga yaitu koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya negatif. Dan kuadran yang keempat yaitu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kuadran, mari kita perhatikan yaitu di sini di sebelah kanan bagian atas, yaitu merupakan kuadran 1.
bagian kanan atas merupakan kuadran 1. Selanjutnya untuk di bagian kiri atas ini merupakan daerah kuadran 2. Selanjutnya untuk kiri bawah merupakan daerah kuadran 3. Dan daerah kanan bawah merupakan daerah kuadran 4. Bisa dilihat bahwa di kuadran 1, koordinat X dan koordinat Y-nya sama-sama positif. Ini koordinat X-nya keduanya positif. Untuk koordinat Y-nya, ini koordinat Y juga akan positif. Keduanya yaitu akan positif. Sedangkan untuk di kuadran 2, yaitu koordinat X-nya akan negatif. Lihat sini, bahwa kuadran X-nya negatif, koordinat X-nya negatif, dan koordinat Y-nya akan positif. Di sini terlihat bahwa 1 dan 3. Ini koordinat Y-nya akan positif. Sedangkan di kuadran ketiga, yaitu koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya akan negatif, atau keduanya akan sama-sama negatif. Di sini terlihat bahwa untuk X-nya sama-sama, yaitu untuk X-nya akan sama-sama, yaitu negatif. Dan untuk Y-nya juga akan sama-sama negatif. Untuk kuadran keempat, yaitu koordinat X-nya akan positif dan koordinat Y-nya akan negatif. Ini koordinat dari X-nya akan positif, tetapi koordinat dari Y-nya yaitu akan negatif. Untuk contoh soal yang pertama, gambarlah titik A 5,3, B 5,4, C 6,6, D 7,2, E 2,7, dan tentukan kuadran dari setiap titik. Untuk soal yang kedua, gambarlah titik P 2,1, Q 4,1, R 4,1, dan S 2,1. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Untuk soal nomor 1 ini, yaitu kita akan menggambarkan titik-titik tersebut ke dalam koordinat kartesius. Yang pertama, titik A, yaitu 5,3. Untuk menggambarkannya, yaitu kita lihat untuk 5,3, yaitu koordinat X-nya yaitu positif, koordinat X-nya itu positif, dan koordinat Y-nya juga positif, sehingga untuk titik A terletak pada kuadran 1. Sini, kuadran 1. Yaitu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya yaitu juga positif. Setelah itu kita akan menentukan sini untuk sumbu X, dan di sini merupakan yaitu sumbu Y. Nah, terlihat untuk titik A 5,3 ini, 5 merupakan koordinat X. Maka kita akan mencari 5 di sumbu X-nya. Ternyata 5 di sumbu X terletak di sini, 5. Lalu untuk 3 di sumbu Y. Ternyata di sini 3. Karena nilai 5 dan 3 positif, maka untuk nilai 5 ini, yaitu kita akan tarik garis ke atas. Karena positif. Selanjutnya, untuk 3 karena positif, maka kita tarik garis ke kanan. Nah, positif. Sehingga kita
bertemu di satu titik di sini yang disebut dengan titik A 5,3. Untuk titik B 5, negatif 4. Terlihat bahwa 5 koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya yaitu negatif. Ingat pada kuadran sebelumnya bahwa jika X-nya yaitu positif dan Y-nya negatif, maka terletak pada kuadran yaitu kuadran 4. Ini kuadran 4. Nah, di kuadran 4 ini kita akan menentukan titik 5,4. Kita akan mencari 5 di sumbu X. 5 di sumbu X yang di sini 5 dan negatif 4. Di sumbu Y negatif 4. Di sini. Lalu kita akan menghubungkan karena sudah di kuadran 4, kita tahu di kuadran 4, maka kita akan menghubungkan. Nah, seperti itu. Karena letak daerahnya di kuadran 4. Jadi kita akan menarik garis untuk sumbu X5-nya ini ke bawah dan min 4-nya ke kanan. Lalu untuk C, min 6, min 6. Untuk ketahui bahwa min 6 yaitu negatif dan min 6 juga negatif. Ternyata koordinat X-nya yaitu negatif dan koordinat Y-nya juga negatif. Jika sama-sama negatif, maka terletak di pada kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga ini kita cari bahwa di sini yaitu di sumbu X yaitu bernilai 6. Dan di sumbu Y juga bernilai negatif 6. Setelah itu kita menghubungkan titiknya ya C negatif 6, negatif 6. Untuk selanjutnya yaitu di D min 7,2. Min 7,2 ingat min 7 yaitu negatif dan 2 yaitu positif. Min 7 koordinat X-nya yaitu negatif dan koordinat Y-nya positif. Sehingga terletak pada kuadran kedua. Sehingga kita cari pada sumbu X nilai 7 di sini. Dan untuk nilai Y-nya yaitu 2 di sini. Ini kita hubungkan sampai bertemu ini. Nah, D ini merupakan titik min 7,2. Untuk E, 2, min 7. Ingat, 2 merupakan koordinat X yang bertanda positif. Dan untuk min 7 merupakan koordinat Y yang bertanda yaitu negatif. Karena koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif, maka titik ini terletak pada kuadran keempat. Ya, kita cari pada sumbu X yaitu 2 sini dan pada sumbu Y yaitu negatif 7 di sini. Kita hubungkan titiknya sehingga kita peroleh titik E yaitu 2, negatif 7. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, titik P 2,1, Hi 4,1 dan R 4,1 dan S 2,1, maka ternyata akan membentuk yaitu suatu bangun yaitu bangun persegi. Selanjutnya yaitu kesimpulan bahwa koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan objek titik-titik atau benda atau unsur geometri pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan dan memiliki dua acuan sumbu yang tetap, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jika suatu titik memiliki koordinat A, B, maka A adalah jarak titik tersebut dari sumbu Y dan B adalah jarak titik tersebut dari sumbu X.
Cara untuk menentukan kuadran dari koordinat kartesius yaitu dengan melihat koordinat titik-titik tersebut. Untuk kuadran 1, koordinat X dan Y-nya akan positif. Kuadran 2, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Dan kuadran 3, koordinat X dan koordinat Y-nya negatif. Dan kuadran 4 yaitu koordinat X positif dan koordinat Y-nya negatif. Baik, sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi koordinat kartesius ini dan semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus berlatih dalam mengerjakan soal-soal koordinat kartesius ini untuk lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai koordinat kartesius ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.